Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rahmayani. Saya akan menjelaskan tentang fana dan bako. Yaitu fana adalah lenyapnya suatu sifat yang basriyah, akhlak yang tercela, kebodohan, dan perbuatan maksiat dari diri manusia. Sedangkan bako adalah kekalnya sifat-sifat ketuhanan, akhlak yang terpuji, dan ilmu pengetahuan dan kebersihan dari dosa dan maksiat. Bagaimana proses fana dan bako? Dalam tasawuf, fana adalah proses menghancurkannya diri bagi seorang sufi agar dapat bersatu dengan Tuhan. Sedangkan bako adalah sifat yang mengiringi dari proses fana dan dalam penghancuran diri untuk mencapai seorang makrifat. Pada tahap ini, para sufi itu disebut sebagai makrifat, orang yang sempurna dalam sebagai mencapai manusia luhur. Fana yaitu mempunyai beberapa pengertian, yaitu fana al-sifat, yaitu lenyapnya suatu sifat yang tercela, berganti dengan bako, tetapnya sifat yang baik. Kedua yaitu fana al-iradah, yaitu fana manusia yang dari kehendaknya berganti dengan kehendak Tuhan pada dirinya. Ketiga yaitu fana an-nafs, yaitu kehilangan kesadaran manusia terhadap dirinya, dari bergantinya tetap kesadaran sebagai kesadaran pencintaan dalam kecintaan, sehingga pencintaan tidak menyadari bahwasanya dirinya yang disadari hanyalah yang dicintai Tuhan. Dari Ibnu Arabi memberikan dua pengertian tentang fana, yaitu fana pengertian fana dalam pengertian mistik, yang kedua fana dalam pengertian metafisika. Fana dalam pengertian mistik yaitu hilangnya ketidaktahuan dan tinggallah pengetahuan sejati yang diperoleh melalui institusi tentang kesatuan esensial itu sebagai suatu bentuk keseluruhan. Itu sufi tidak menghilangnya dirinya, tetapi ia menyadari non-esensial. Esensial itu sebagai suatu bentuk atau hilangnya kesadaran atau perasaan. Seorang sufi tidak merasakan lagi apa yang terjadi dalam organisme dan tidak pula merasakan keakuannya serta alam sekitarnya. Kalau fana metafisika yaitu berarti hilangnya bentuk-bentuk dunia, fenomena, dan berlangsungnya substansi universal yang satu. Itu faham fana dan bako yang ditunjukkan untuk mencapai ijtihad itu dipandang oleh sufi sebagai sejalan dengan konsep Liga Arabi menemui Tuhan. Fana dan bako merupakan jalan menuju berjumpa dengan Tuhan. Dalam tokoh-tokohnya yaitu Abu Yazid al-Bustami al-Haraj. Abu Yazid al-Bustami adalah orang pertama yang mempopulerkan sebutan al-fana dan bako dalam tasawuf. Ia adalah syekh yang paling tinggi makamnya dan dalam kemuliaannya sangat istimewa di kalangan kaum sufi. Ayat-ayat atau dalil-dalil Al-Quran yang menyebutkan fana dan bako merupakan jalan menuju berjumpa dengan Tuhan. Hal ini disejalan dengan firman Allah Quran surat Al-Kahfi ayat 110. Paham ijtihad ini juga dapat dipahami melalui dari keadaan ketika Nabi Musa ingin melihat Allah. Musa berkata, "Ya Tuhan, bagaimana supaya aku sampai kepadamu?" Tuhan berfirman,
tinggallah dirimu, lenyapkanlah dirimu, baru kamu kemari, kata Allah. Yaitu dari ayat-ayat yang lainnya tersebut petunjuk bahwa Allah SWT memberikan peluang kepada manusia untuk bersatu dengan Tuhan secara rohaniyah dan batiniah, yang caranya antara lain beramal soleh, beribadah kepada Allah, menghilangkan sifat-sifat keburukan, menghilangkan kesadaran sebagai manusia, meninggalkan dosa dan maksiat, kemudian menghias diri dari sifat-sifat yang baik. Itu dapat kita lihat dari Quran surat Ar-Rahman ayat 26 sampai 27. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.